jadilah buat. Menyuruh sama Tambu Minangkabau tersangka dalam hukum adat Minangkabau lanjutan 8. Samo Sarumah. Samo Sarumah sebagai kaidah ketujuh dapat disamakan dengan setempat tinggal. Undang Cemo telah memasukkan salah satu kemungkinan bagi orang-orang yang berdiam di satu rumah untuk juga dikaitkan dengan suatu cemo apabila ada di antaranya penghuni rumah dimaksud yang disangka berbuat sesuatu. Dalam ilmu hukum modern dikenal suatu modus operandi yang dapat membuat seseorang ikut masuk dalam catatan penyelidik sebagai pihak yang cukup alasan untuk diperhatikan gerak-geriknya atau patut dimintakan keterangan dari yang bersangkutan. Sehubungan suatu kasus yang tengah dihadapi, setidaknya dalam status sebagai pihak yang diduga patut mengetahui catatan nama yang bersangkutan akan tidak punya arti apabila kemudian ternyata yang bersangkutan memang tidak ada hubungan dengan kasus yang dihadapi. Namun dapat dijadikan suatu saksi yang memberatkan dalam kurung arcarke atau saksi memberatkan apabila yang bersangkutan telah berbuat mencegah terjadinya sesuatu namun tetap dilakukan juga atau berada dalam kedudukan sebagai pelaku pada tingkat turut membiarkan terjadinya suatu kejahatan apabila yang bersangkutan mengetahui rencana si tersangka namun tidak berusaha mencegah atau tidak melaporkan rencana tersebut pada yang berwajib. Namun orang-orang yang samo sarumah dapat pula menjadi saksi yang meringankan dalam kurung a decarke bagi si tercemo dalam kurung tersangka apabila yang bersangkutan mengetahui benar dan dapat meyakinkan penyelidik bahwa si tercemo sepanjang hari atau dalam waktu yang terjadi peristiwa berada dekatnya atau melakukan perbuatan lain di tempat yang lain. Kaedah itu dapat juga diterapkan terhadap orang-orang memakai satu alamat atau beralamat di tempat yang sama dengan si tercemo. Setidaknya sebagai pihak yang patut dimintakan keterangan darinya. Kaedah samo sarumah dapat juga diartikan terhadap orang yang sama-sama semenda atau menantu dari suatu kaum karena kata serumah adalah formula hukum dalam hukum adat Minangkabau. Menurut catatan masyarakat hukum adat Minangkabau pada umumnya disebutkan terhadap status semua lelaki yang bersemenda pada perempuan-perempuan dari orang-orang yang sekaum sepusako. Ini disebabkan karena semua orang yang sekaum sepusako itu pada mulanya memang berdiam di sebuah rumah gadang. Maksudnya bersalamu ko memang inyo tinggal di rumah gadang kaumnya. Kalaupun kemudian telah terjadi pembangunan rumah-rumah keluarga di sekitar atau jauh dari rumah gadang oleh anggota kaum bersangkutan, namun menurut hukum adat Minangkabau tetaplah dianggap sebagai sebuah rumah juga. Untuk itu di beberapa daerah budaya Minangkabau ada juga disebut dengan samo masuk
yaitu semua laki-laki dari suku-suku lain yang masuk bersumando pada perempuan dari satu kaum di perkampungan kaum perempuan itu, mereka berdiam dalam kurang matri lokal. Tentang kaidah samo sarumah ini baik Datuk Sanguno Dirajo dan Idrus Hakimi Datuk Rajo Pangulu dalam bukunya tersebut tidak ada menyebut-nyebut dalam bentuk apapun, baik sebagai kaidah ketujuh dari Undang-Undang Cemo ataupun sebagai kaidah lainnya. Dan Datuk Sanguno Dirajo hanya menyebut Undang Cemo dalam bukunya. Untuk 6 macam kaidah dari Undang-Undang Nando Baleh ketiga bagian kedua persis yang dimuat dalam tamu 1 halaman 7 Baleh, keterangan yang diperoleh tentang adanya kaidah cemo dengan jumlahnya tangah 30 hanya ditemukan dalam tamu Minangkabau dan buku Datuk Batuah Sango, yaitu Kitab Tambo Alam Minangkabau halaman 133. Walaupun dengan sedikit perbedaan susunnya dan kalimat, maksudnya walaupun dengan sedikit perbedaan susunan dan kalimatnya, namun patut diduga sebagai bersumber dari Kitab Tambo lain yang diperkirakan memang banyak versinya, adalah menarik perhatian bagi pengamat ilmu hukum modern bahwa pola penyelidikan yang dianut oleh kaidah hukum adat Minangkabau tentang cemo iko yang dikemukakan secara sederhana dalam kurang samo sarumah tetap terlihat dianut dalam sistem hukum modern masa kini yang pada perkembangannya membuahkan berbagai cabang ilmu dalam kriminologi, maksudnya dalam kriminologi modern, dan terlihat berkembang kepada 3 arah. Pertama, menjurus pada pola pembuktian yang dapat memberatkan tersangka dan kedua pada pola membuktikan yang dapat meringankan tersangka, dan ketiga dapat menjaring tersangka lain. Sebab dalam kaidah samo sarumah seperti dikemukakan di atas bahwa orang-orang yang samo sarumah adalah pihak yang paling patut dimintakan keterangan pertama tentang tersangka, apakah ia mengetahui adanya rencana sebelumnya ataupun menyatakan tersangka tidak berada di lokasi peristiwa di saat peristiwa terjadi, dan jika yang bersangkutan mengetahui, apakah ada berusaha mencegahnya atau membiarkan terjadinya kasus tersebut. Jika membiarkan, maka yang bersangkutan termasuk orang yang membiarkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam ilmu hukum pidana disebut dengan istilah medeplicetik. Ini bahasa Belanda. Suatu kedudukan hukum yang dapat dijadikan tersangka ikut membantu.